Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rapsala Aprilia dan hari ini saya akan membahas soal di buku Kainokopis, yaitu lebih tepatnya di problem 8.4 strip 7. Oke, pertama-tama saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Effect of feed temperature on evaporating in natrium hydroxide solution. A single effect evaporator is concentration of feed of 80% of natrium hydroxide in water, a product of 5% solid. The pressure of the saturated steam uses 42 kPa or gauge, and the temperature in the vapor space of the evaporator is 20 kPa absolute. The overall heat transfer coefficient is 9088 W per m squared K. So the steam economic in kilogram vaporized per kilogram steam, and the area for the following feed condition. A. Feed temperature of 288.8 K, 50.6 Celsius. Yang B adalah feed temperature of 3022.1 K and or 48.9 Celsius. Oke, itu adalah soalnya. Selanjutnya saya akan membacakan apa-apa saja yang diketahui. Nah, nama F ini 9072 kg per jam. Setelah itu ada XF yaitu 0,1, XL 0,5, P steam adalah 42 kPa, dan cari dari penambahan jumlah P gauge ditambah P ATM. Jadi 42 ditambah 98 ditemukan P absolutnya 142 kPa. Nah, di sini juga diketahui P1 ada 20 kPa dan U-nya 1988. Nah, selanjutnya ditanya itu yang adalah yang pertama, S dalam kilogram steam per jam. Yang kedua adalah luas permukaan atau A dengan nya adalah TF-nya 288,8 Kelvin atau 15,6 Celsius, dan yang kedua adalah TF-nya 322,2 K atau sekitar 48,9. Nah, di sini saya sudah menggambarkan skema sederhananya. Nah, jadi yang pertama ini ada yang masuk adalah F yaitu 9072 kg per jam, XF 0,1 dan juga HF. Nah, yang selain itu yang masuk juga ada S, S-nya ini belum diketahui. Ada TS, HS dan PS-nya ini diketahui 42 kPa. Nah, di dalam sini, di dalam alatnya diketahui P1 sama dengan 20 kPa, U-nya 1988 dan A-nya belum diketahui. Ini yang kita cari juga. Nah, buat pengeluarannya yang pertama ada di bagian atas, ini ada vapor, jadi vapor V, jadi ada T1 dan juga HV gitu. Terus yang kedua adalah yang di sebelah sini. Di sini ada S, kondensat S, itu ada TS dan juga HS-nya. Nah, yang di bawah ini adalah concentrated liquid L gitu ya. Jadi L ini ada T1 dan juga HL. XL-nya juga udah diketahui 0,5. Oke, yang pertama kita akan mulai perhitungannya. Yang pertama kita cari dulu dengan TF. Nah, neraca massa total ini didapatkan dari F sama dengan L ditambah V 9072. Tapi L sama V-nya belum diketahui, maka dari itu kita bisa mencarinya L itu dari neraca massa komponen. Nah, neraca massa komponen ini adalah F dikali XF sama dengan L dikali XL. Nah, F sama XF-nya sudah diketahui, begitu juga dengan XL-nya. Jadi kita mendapatkan jumlah L-nya. Nah, L-nya diketahui di sini adalah 1814,4 kg per jam. Nah, dari sini kita bisa mencari V-nya. Jadi 9072 ini kita kurangi dengan 1814,7 dan dihasilkan 7257,6 untuk V-nya. Seperti itu. Nah, setelah itu kita menentukan T1 sama dengan T1 plus BPR. Cari larutan pekat 50. Kita bisa menggunakan bantuan dari appendix A.2 strip 2 yang ada di buku Kainokopis. Di sini diketahui KPA-nya 20, jadi kita bisa melakukan interpolasi untuk mendapatkan T-sat-nya, seperti itu. Nah, setelah dilakukan interpolasi, didapatkan T-sat-nya adalah 60,071 Celsius. Nah,
Dari situ kita dapat melanjutkan ke step selanjutnya, yaitu kita mencari dari grafik dalam figur 8.4 strip 2 pada T saturation yang tadi kita cari 60,071 Celcius, 50% AHU-nya telah diketahui di soal yang tadi saya bacakan. Oke, di sini diketahui juga T1-nya sudah 102 Celcius. Nah, 71 dan menggunakan 50% NaOH. Nah, dari garis ini kita harus tahu dulu 5 garisnya ini yang 50% NaOH-nya yang mana. Oke, di sini kita ditemukan yang di sebelah sini. Nah, setelah itu kita tarik dari atas, lalu di sini kita batasi tadi itu adalah 50% Wt per persennya NaOH, maaf. Nah, setelah sudah sampai di titik garis 50% tersebut, kita tarik menuju samping. Nah, setelah dihitung ternyata didapatkan itu adalah 102. Nah, ini nanti jawabannya ya. Nah, dari sini kita dapatkan BPR-nya. BPR-nya jadi 102 dikurangi 60,071, yaitu BPR-nya diketahui 41,9229 Celcius. Nah, selanjutnya kita mencari dari grafik entalpi konsentrasinya. Nah, ini di figur 8.4 strip 3. Ini bisa teman-teman cari juga di buku Kenkoplis ya. Nah, ini untuk 10% NaOH-nya pada 15,6 Celcius. Nah, caranya adalah kita akan lihat nih 10%. Kita lihat dulu konsentrasi akan 0,10. Kita tarik sampai pada suhu 15,6 ini. Nah, setelah sampai di pada garis 15,6, kita tarik ke arah samping. Nah, setelah tarik ke arah samping, kita dapatkan entalpinya. Nah, entalpinya ini adalah didapatkan 80,2 kilojoule per kilogram, seperti itu. Nah, untuk yang 50% juga begitu. Jadi kita tarik dari 0,5 ini, berarti kan 50%, kita tarik ke atas sampai Celsiusnya. Nah, Celsiusnya ini adalah 102 Celsius kan, kita tarik titik, sudah sampai, lalu kita tarik ke samping dan didapatkan 555,5 kilojoule per kilogram. Nah, selanjutnya kita menentukan TS untuk saturated steam pada 140 kPa, absolut ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan appendix A.2 strip 9. Nah, di sini kita melakukan interpolasi, kan kita dapatkan 140 kPa kan ya. Jadi, kita interpolasi di sini dan didapatkan temperaturnya. Itu TS-nya 109,27 Celcius. Nah, setelah itu kita mencari lambda yang didapatkan dari saturated water-nya. Tadi kan kita ketahui saturated water adalah 109,27. Nah, kita cari di lambdanya nih. Nah, melakukan interpolasi lagi teman-teman. Nah, jadi karena melakukan interpolasi lagi, didapatkan lambdanya adalah 2232,17. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita menentukan HV untuk superheated vapor pada T sama dengan 60,7 Celcius atau P20 kPa. Nah, di sini kita menggunakan juga appendix A.2 strip 9. Nah, pas banget T-nya ini adalah 60,71, jadi langsung didapatkan P saturan HV kecilnya ini 2609,6. CP-nya 1,884 kilojoule per kilogram. Nah, selanjutnya kita mencari HV yang hanya besar. Nah, bedanya apa sih H-nya kecil dan H-nya yang besar? Nah, untuk H yang besar ini adalah entalpi pada fase vapor. Nah, sedangkan H yang kecil itu adalah fase liquid. Nah, entalpi pada fase vapor ini sama dengan HV yang hanya kecil ditambah dengan CP dikalikan T1 dikurangi T1, seperti itu. Nah, V-nya tinggal kita masukin aja, 2609,6 ditambah dengan 1,884 dikalikan 41,929, didapatkan hasilnya 2688,59 kilojoule per kilogram. Nah, sudah semua ketemu
perintilan-perintilannya gitu ya, misalnya komponen-komponennya, kita langsung memasukkan, distribusikan ke persamaan F dikali HF ditambah S dikali lambda sama dengan L dikali HL ditambah V dikali. Nah, kita masukkan semuanya. F-nya 9072, HF-nya 80,2, ditambah S-nya tetap S karena S yang kita cari. Lambdanya 2232,17, L-nya sama dengan, L-nya itu 1814,4, HL-nya 555,5, ditambah V-nya 7257,6, dan HV-nya 2688,59. Setelah perhitungan ini didapatkan S-nya sebesar 8.867,18 kg steam per hour. Dan dari sini kita bisa menambahkan lagi persamaan 8.4,8. Ini adalah Q sama dengan S dalam kurung HS dikurangi HS yang hanya kecil atau sama dengan S dikalikan lambda. Nah, ini kita tinggal masukkan aja. S-nya adalah 8867,18, sedangkan lambdanya adalah 2232,17. Nah, dari sini didapatkan Q-nya sebesar 5498072 kJ per second. Nah, kita udah mendapatkan Q, kita udah mendapatkan S. Sekarang kita dapat mencari nilai A-nya. Nah, dari nilai A ini kita membutuhkan persamaan dari 8.5/9, yaitu Q sama dengan U dikali A dikali delta T. U-nya juga sudah kita temukan. Q-nya adalah 5498074. U yaitu 1988 dikali A yang kita akan cari, dan delta T sebesar 49,199. Nah, dengan perhitungan matematika didapatkan A-nya sebesar 56,2132. Nah, di sini didapatkan yaitu V per S gitu ya, sama dengan 0,81848. Ini untuk pertanyaan yang A. Selanjutnya kita akan membahas yang pertanyaan B. Jadi saya lanjutkan yang B. Nah, sebenarnya di pertanyaan dan B ini tidak memiliki perbedaan yang sangat jauh karena hanya berubah di suhunya saja. Seperti itu, TF-nya berubahnya. Oke, jadi kita lanjutkan. Nah, kita sama seperti yang A, kita masukkan dulu neraca massa dan neraca komponen. Nah, dari neraca massa 7257,6 kg per hour, maaf tadi saya salah, dan L-nya itu adalah 1814,4 kg per hour. Selanjutnya menentukan T1. T1 sama dengan T1 plus BPR. Nah, ini tadi dari larutan pekat 50% pada 20 kPa, sama seperti tadi ya. Nah, ini kita lakukan interpolasi di KPA dan juga suhunya atau T-SAT-nya. Didapatkan T-SAT-nya yaitu 60,071 pada pressure 20 kPa-nya tadi, seperti itu. Nah, selanjutnya kita menggunakan grafik figur 8.4 strip 2 pada T saturation itu 60,071 Celcius yang tadi kita sudah cari ya, dengan 50% NaOH. Nah, sama seperti tadi, karena kan 60,7 kita tarik dulu dari atas sampai ke garis yang menunjukkan bahwa 50% WT di NaOH-nya. Nah, keseimbangannya kita tarik menuju ke arah samping. Nah, setelah itu didapatkan deh T1-nya ini adalah 102 Celcius. Dan dari sini kita bisa menentukan BPR-nya, yaitu T1 dikurangi T1. 102 dikurangi 60,071. Dan didapatkan BPR-nya sebesar 41,929 Celcius. Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi dari grafik konsentrasi. Nah, ini kita bisa dapatkan di figur 8.4,3. Nah, dari sini kita lihat untuk 10% NaOH. Sama seperti tadi, 10%. Nah, bedanya ini di suhunya nih. Suhunya kita tarik lebih tinggi, yaitu 48,9. Nah, sudah. Lalu kita tarik ke samping, didapatkan 187 kilojoule per kilogram. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk konsentrasi NaOH yang 50%-nya. Nah, kita dari bawah, kita tarik ke atas hingga suhu 102 Celcius, lalu kita tarik ke samping. Nah, didapatkan 555,5 kJ per kilogram. Oke, selanjutnya kita menentukan TS untuk saturated steam pada 140 kPa
atau apps-nya. Nah, dicari di appendix nih. A.2 strip 9. Tesnya itu adalah kita lakukan interpolasi lagi seperti yang sebelumnya karena memang tidak ada pas 140. Nah, setelah kita lakukan interpolasi didapatkan 1,27 Celcius. Nah, selanjutnya kita cari untuk dari saturated water. T sama dengan 109,27 yang tadi sudah kita cari sebelumnya. Nah, karena tidak sama lagi, maksudnya tidak pas 100 didapatkan 109,7, kita melakukan interpolasi lagi antara 105, 110 dan juga 2243,7 dan juga 2230,2. Nah, dari sini kita dapatkan lambdanya yaitu 2232,17. Oke, selanjutnya terakhir nih itu menentukan HV-nya untuk superheated vapor pada T sama dengan 60,071 Celcius atau pada tekanan 20 kPa ya. Nah, ini kita cari juga di appendix A.2 strip 9. Nah, di sini HV-nya itu sebesar 2609,6 kJ per kilogram. Nah, CP-nya juga diketahui 1,884. Selanjutnya, HV-nya besar. Seperti itu, kita tinggal tambahkan aja. HV ditambahkan CP, misalnya 2609 ditambah 1,884 dikali 41,929. Ini ada kurungnya terlebih dahulu ya. Jadi, didapatkan 2688,59. Sudah selesai. Setelah itu kita substitusikan ke persamaan yang tadi. Jadi disubstitusikan itu adalah F dikali H dikali HL ditambah V dikali HV. Nah, F-nya ini 9072 dikalikan dengan 180. Setelah itu S-nya yang kita cari, lambdanya sudah diketahui yaitu 2232,17. Nah, dari sini L-nya kita juga kalikan dengan HL yaitu 1814,4 dikalikan dengan 555,4. Setelah itu ditambahkan V dikali HV-nya. Nah, V dikali HV-nya itu adalah 7257,6 dikali dengan 8,59. Ya, setelah itu didapatkan deh S-nya sebesar 8461,57 kg steam per hour. Nah, setelah itu kita masukkan ke persamaan 8.4,8. Nah, ini kita mencari Q-nya karena memang di soal itu kan ditanyakan S dan juga A. Sedangkan A harus kita ketahui dulu Q-nya untuk mencari A ini gitu. Nah, makanya kita masukkan ke persamaan Q. Nah, di Q ini rumusnya adalah Q sama dengan S dikali dengan lambda. Nah, jadi kita tinggal kalikan aja S dikali lambda yaitu didapatkan 52465 per second. Nah, setelah itu kita bisa nih mencari A strip sama dengan U dikali A dikali delta T. Nah, Q-nya tadi barusan kita cari yaitu 5246578 dikalikan dengan U yang ada di soal juga itu 1988. A-nya kita cari dan delta T-nya diketahui 49,199. Nah, dari sini kita ketahui DA-nya berapa yaitu 53,9,199. Nah, dari sini kita ketahui DA-nya berapa yaitu 53,6418 meter kuadrat. Nah, yang terakhir kita mencari steam ekonomi. Steam ekonomi ini dari V dibagi dengan S. Dan didapatkan yaitu steam ekonomi adalah 0,85771. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan rekaman saya ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.